Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal dan ada Umar Alfariski di channel baru ini ya, di channel apa nama channelnya Bang Umar? Kasih Oi, aja nama channelnya apa itu? Eh Gosip terkini. gosip terkini lah ya. Jadi akun YouTube ini atau channel ini ya, ini memang kita khususkan untuk info-info terbaru seputar para pendebat yang sekarang ini kurang lebih ya, sudah seperti selebriti soalnya. Jadi harus ada satu channel yang khusus untuk pemberitaan info-info seputar para pendebat-pendebat tentunya. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang yang lagi hot ini. Lagi hot yaitu Ki Ahmad alias ya Victory Alda Setiawan. Dan bersama saya sudah ada Bang Umar yang akan menjadi host juga. Ya mungkin dari Bang Umar nih tanggapannya melihat apa yang sedang terjadi dengan Victory Alda Setiawan. Ya, halo, Loh, suara tidur. gua masuk, Jul. Masuk, udah gas lah. Halo. Oke. Iya masuk. Ya, Victory siapa, Jul? Nama aslinya lah, cuman aja lu. Baru keluar dari gua mana lu? Gua kan kurang Nih. update. Victory Wah siapa? ini bahaya Victory nih. Alda. Gimana lu jadi Pe- host untuk pemberitaan tapi lu nggak update? Kan baru permulaan lah, Jul. Wajar lah. Ah, wajar ya. Ya, jadi nama asli Iya, dari Ki Ahmad adalah Victory Alda Setiawan dan dia adalah seorang guru matematika dan juga buset. ya dia aslinya dari Kota Malang. Bahkan rumahnya sudah Bentar, Jul. didatangi oleh Dia apa? gua kepotong. Dia guru matematika tapi hitung-hitungan nggak ngerti loh dia, Jul. Satu tambah satu Ya itu tambah dia. satu satu katanya. Ah, Iya, gimana itu cerita? karena saking pintarnya. Biasanya memang gitu. Orang kalau udah terlalu pintar beda jawabannya. Itu otak lu yang nggak nyambung nanti dibilang. Jadi otak kalian yang nggak Terus? nyambung dengan pengetahuan dia. Ya, dan lu sering kan dengar dia kalau dia ini adalah ahli matematika, Sering-sering. dia ini ya dia tuh saintis memang. Jadi Victory Alda ini kan sekarang sedang makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Lantaran identitasnya Oh, sudah terbongkar. diuber pinjol. Diuber pinjol atau gimana? Nampaknya pinjol juga Uber dia sih. Itulah kenapa dia kabur ya. Jadi Iya. kemarin tim dari Apologet Islam Indonesia sudah mendatangi rumah dari ibunya ya, dan saya rasa penonton semua sudah tahu Oh, bagaimana rumahnya itu didatangi oleh tim API. Terus yang kedua dari JCC ya, yaitu Bang Wan juga sudah ke sana, sudah datangi rumahnya juga, dan ibunya sendiri sudah angkat tangan karena ibunya sudah telepon tidak dipedulikan dan ibunya sudah nasihati dia juga tidak peduli. Jadi Ki Ahmad alias Alda ya, Victory Alda ini dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk kabur ke luar negeri, mengikuti jejak senior-seniornya. Mungkin dari Bang Umar nih, kira-kira apa yang harus dilakukan? iya sebenarnya gua dengar dengar berita itu ya, tapi gimana Jul ya? Seorang guru matematika tapi dia hitung-hitungan nggak tahu ya kan, satu tambah satu ya satu hasilnya kan gitu kan. Dia nggak tahu kan gitu. Terus kalau dia kabur, kabur kemana ku Jul? Ya kabur ke Kan tempat udah Sofiatul lah. udah nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Kan katanya udah dilaporkan. Ya sudah dilaporkan, tapi kan belum dinaikkan jadi tersangka. Ada prosedur. Masih sempat kabur. Oh gitu ya. Apalagi dalam Oh, waktu sekejap juga orang bisa cepat kabur. ini. Kan tinggal beli tiket. Kecuali nggak punya duit nih. Kalau punya duit kan tinggal beli tiket. Mm-mm. Ya kita nggak Terus tahu. gimana Bisa jadi kalau dia udah. kabur? Iya. Kalau dia kabur Ya, gimana? kalau dia kabur, ya ini yang kita bahas. Ini gimana sih nih yang jadi host nih? Nggak benar juga ini. Ini yang jadi host ini gimana? Iya, Kita masalahnya tanya gitu, Jul. pendapatnya. Enggak, Gimana? masalahnya kan gini, gue dengar-dengar itu Hmm, kan laporan tanggal sekian sampai pada oke. batas waktu sekian kan gitu ya. Kan Boleh. bisa aja dia sekarang kabur, Jul. Iya Kalau dia kabur sekarang kita bisa kan jadi menunggu, udah Jul. di Kutub Utara bisa jadi ya. Karena terakhir dia Iya. live tadi malam dia bilang di sini dingin dia bilang. Di sini dingin dia flu dia bilang. Ya mana tahu di Kutub Utara dia sekarang atau Kutub Selatan kek. Di Bandung mungkin, Jul. Bandung kan kota dingin. Asli dia memang di Bandung. Dia kan kuliah di Bandung nih sekarang. Terakhir, bukan sekarang ya, Iya. terakhir kemarin. Lokasi dia terakhir di Bandung.
Ya, baru sekarang kita udah nggak tahu nih di mana, karena sudah 4 hari berlalu ya. Sampai sekarang ini udah 4 hari jadinya. Ya bisa jadi dalam 4 hari orang udah kemana-mana. Jangankan 4 hari, 2 jam aja udah geser. Iya benar. Jam Lu jam 1 siang, lu lagi di Surabaya, bisa-bisa jam 3 lu udah di planet Mars. Oh nggak bisa ya, kejauhan bisa kalau planet tuh Mars. nggak bisa kerjaan juga. Kalau 2-3 jam mungkin bisa lah ke luar negeri dikit kan gitu ya. Hmm. Singapura bisa. Mungkin dia ini kalau dia sampai ke luar negeri Jul. Waduh gimana ini ya? Sia-sia Ya, dong. Kan gitu Jul. Intinya apa kan yang sia-sia sia-sia? dong. Iya Yang sia-sia capek apa lah dulu Jul nih? ngelap. Yang Iya ngelaporin. yang iyalah Jul kan intinya kan gitu. Sia-sia kan Jul. Loh, kok sia-sia? Nanti nggak ada kerjaan Lah dong kalau nggak. iya. Lah orangnya nggak ketangkep udah. Seandainya kalau dia ke luar negeri, tapi berita yang gue dengar dari teman-teman itu kan nama-nama si Alda siapa Victor itu kan nggak ada dia, nggak ada dalam apa ya dalam list kalau dia mau ke luar negeri masih belum ada. Artinya dia diduga masih di wilayah Indonesia kan gitu Jul. Enggak, dia belum masuk daftar cekal, masih bisa terbang dong. Lu gimana dapat sih daftar orang yang keluar masuk Indonesia? Itu banyak banget loh dalam satu hari orang yang keluar dari Indonesia. Dan pada dasarnya, Oh gitu sampai ya. hari ini kan status dia belum tersangka dan belum bisa dicekal. Iya, Orang orang bisa dicekal ke luar negeri itu kalau sudah tersangka. Biasanya data imigrasi, ya itu kamu nggak akan dikasih keluar kalau kamu sudah masuk daftar cekal atau sudah jadi tersangka. Karena link kepolisian sekarang link datanya dengan kantor imigrasi. Tapi kan sampai detik ini belum jadi tersangka toh, ya masih iya. dilaporkan. Kalau kalau di imigrasi dia ngurus paspor kan tahu. Terbaru kan tahu pasti Jul. Dari misal sejak laporan itu sampai sekarang kan pasti tahu gitu loh. Enggak, masalahnya Kalau dia mau gini, urus gimana? kepolisian itu nggak bisa seperti itu. Kepolisian Oh, nggak itu bisa ya? nggak bisa menetapkan orang jadi tersangka kalau ya belum gelar perkara. Jadi ada Mhm, tahapannya. Kan nggak bisa tiba-tiba misalnya saya laporin Umar nih. Saya laporin Umar sebagai mhm. penghujat. Loh, masa Umar langsung auto jadi penjahat, langsung auto jadi tersangka kan enggak. Itu Polikardus yang gitu. Kalau Polikardus ya di otak mereka tuh kalau sudah dilaporkan auto jadi tersangka ya nggak bisa gitu. Siapapun berhak Iya, Mas. melaporkan orang, cuman kan kepolisian yang berhak menentukan ya ini naik nggak jadi tersangka. Nggak, maksud aku bisa nggak dicek kan kalau ke luar negeri kan butuh paspor kan, Jul. Betul. Nah, itu bisa nggak dicek Ke kantor setiap imigrasi ya nggak bisa lah, wilayah ini? nggak Nggak bisa mungkin ya, nggak ada sekarang. wewenang ya? Kenapa kantor imigrasi kenapa harus kasih lu, siapa lu, enak aja, cobalah, siapa lu memang ya mau ngecek daftar orang yang keluar dari Indonesia. Harusnya harusnya jangan diviralin dulu ya. Sampai begitu hari H dia udah TSK baru diviralin kan gitu ya? Harusnya, tapi kan ya sudah terlanjur, tetapi ya yang ginian saya yakin ya semua atas izin Allah. Kalaupun dia kabur, menurut lu apa yang terjadi? Karena udah ada contoh nih, contoh Paul Jang, ya, Edis, terus Edis, 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 Edis itu udah Edis belum kabur. jadi tersangka. Ya, Edis kabur, tapi belum jadi tersangka duluan kabur dia. Ya, dia belum jadi tersangka udah duluan kabur, lucu dia. Iya Kalau kan? kita bilang kayak Gua kejar Saipudin, di buku dia. ya. Nggak, kalau kita bicara Saipudin, Paul Jang kan itu udah contoh nyata tuh senior dia. Apa enak hidup di luar negeri menurut lu nih? Ya kalau ada yang biayain nggak ada masalah Jul. Tapi apakah orang tersebut mampu dia biayain seterusnya kan gitu yang jadi pertanyaan. Jadi Oke, kalau nggak dia sekarang gini. kaburnya Hmm, dirancang kan, misal direncanakan ya kan. Kamu saya oke. rencanakan sampai kamu dapat tempat di sana kan di luar negeri. Mungkin bisa Jul, tapi kalau kepepet kayak begini Ya kan susah juga Jul. kalau menurut dari ini ya, di siapa? Si Hmm. Ibun ya. Dia bilang kalau orang Kristen nih biasanya 1, 2, 3 bulan dikasih tinggal, ya, dikasih Hmm. tinggal 1, 2, 3 bulan. Tapi kalau sudah bulan keempat ya nggak bisa. Biasanya Hmm. seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Ibun ini. Mungkin kita putarkan aja lah biar teman-teman tahu ya. Ini menurut Ibun nih, bukan menurut saya nih, menurut Ibun ya.
Ya, ini pernyataan dari istri Saifuddin nih yang sudah pernah merasakan menjadi pelarian. Ya, dia pernah jadi pelarian. Enak apa? Orang pada kepengen ke Amerika ya. Secara Aduh, kalian belum merasakan. Kalian coba pergi ke Amerika. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih hosana, hosana. Udah 4 bulan ke atas salibkan dia. Enak apa? Jadi seperti itu teman-teman, kalau masih 1, 2, 3 bulan masih hosana, bulan keempat disalib kamu. Ya, kalau masih minta-minta makan, masih numpang di rumah orang, ya bulan keempat disalibkan. Itu aja sih. Jadi ada 3 bulan waktu kamu untuk mencari nafkah sendiri. Ya gimana Umar? Ya susah juga Jul, ya kasihan juga kan gitu. Misalnya kalau si Ki Ahmad dia sekarang dia udah diduga di luar negeri ya mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan ya pastilah ada yang ngebantuin. Tapi apakah yang ngebantuin itu harus kayak gitu terus kan juga nggak mungkin kan gitu ya. Apalagi yang orang kalau ngurus paspor itu kan pasti ada ngurus lagi kan gitu Jul ya. Dia mau bikin paspor untuk kerja apa Bisa. untuk Ya, tapi yang untuk kan ada yang kerja, terus ada yang tapi berlibur. kan nggak harus kerja formal juga. Di luar negeri kan bisa jadi konten kreator dia. Bisa jadi penghujat internasional. Jadi penghujat internasional seperti Paul Jang kan dapat penghasilan dari YouTube, dapat gift ya, dapat gift seperti yang pendeta gift bilang gitu kan. Jangan lupa take and give. Nah, nanti kan dia bilang, saya sudah give ini, saya sudah give kepada kalian hujatan-hujatan. Ya, kalian harus give kepada saya koin, harus give kasih kereta api dan sebagainya gitu. Tapi kan biaya di sana nggak seperti di sini, Jul. Iya, berapa kali lebih mahal, tapi kalau dia jadi konten kreator yang sukses, kenapa enggak? Ya mana tahu dari gift dia bisa dapat sehari 10 juta, 300 juta sebulan, lebih gede. Ya, bahkan Ya kalau kerja mungkin kita contoh di Amerika lah. Hmm. Di Amerika lu kalau 50 juta ya, uang Indonesia lu udah bisa hidup. 50 juta sebulan lu udah bisa hidup lah. Ya, itu hidup yang kelas UMR lah kalau di Indonesia tuh kayak UMR-nya gitu. Ya, tapi kalau dia bisa lebih kan, mana tahu. Gift-nya gede, mana tahu setiap hari dapat singa. nggak mungkin kayaknya, Jul. Nggak mungkin kayaknya. Gua nggak yakin. Jadi bener apa yang diomongkan istrinya si Saifuddin, mungkin 1, 2, 3 bulan masih ada yang ngebiayain. Tapi kalau gitu-gitu terus, kan jelas nggak mungkin si Sofiatul sendiri aja di sana sudah kayak gimana kehidupannya. Dari teman-teman lapangan sudah kayak apa ya, lontang-lantung begitu. Lah kan bisa banyak Kehidupannya kerjaan yang udah lain gitu. Oke lah, lu nggak bisa kerja kantoran karena nggak ada izin, ya. Tadi konten kreator sambilan, ya jadi penghujat. Terus bisa jadi ya jadi ini mungkin peliharaan tante-tante, peliharaan om-om. Nah, lu udah lihat ya kan bisa wajahnya jadi kayak lumayan. begitu. Nggak ngerti gua wajahnya gimana, gua nggak ngerti. Loh, lu nggak tahu Victoria Alda lagi terkenal mukanya nih? Nggak ngerti gua, serius. Ganteng coy, masih muda dia. Kalau Coba kalau menurut si Kores ya, ini menurut ada. Kores nih. Ya, ini menurut Kores udah mirip sama si Yahudi nih soalnya ya, udah mirip sama Yahudi yang di sana nih, udah apa gondrong soalnya kan, tampangnya udah gondrong nih. Oke, kita tunjukkan dulu. Ya, ini gimana ini host kita nih? Ketinggalan info dia. Mana muka dari Siki Ahmad? Oh nih. Ya, jadi keren sih. Mana tahu dia jadi ini kan, karena bule-bule itu kadang-kadang selera-seleranya aneh-aneh tuh. Apalagi yang namanya lagi bete kan di sana merajalela tuh. Lagi bete ya. Jadi bisa Isi. jadi laku dia. Tunggu. Ini kiamat nih. Wih, keren. Gondrong dia soalnya. Oh, Bisa rambutnya dijual? panjang. Iya, gondrong dia. Bisa dijual nggak kira-kira? Laku nggak nih Umar? Gua nggak ngerti karena gua nggak pernah berperan seperti itu, Gojul. Wah parah nih si Valen nih. Serius gua nggak pernah berperan seperti itu. Tapi ya gimana ya, orang kalau udah dikejar-kejar gitu kan hidup pasti nggak tenang lah, Gojul. Pasti kepikiran ya kan. Sedikit banyak dia pasti kepikiran kan gitu.
pasti dia berpikir gitu loh, apakah nanti saya di luar negeri, apakah saya dibiayain atau kayak gimana, kan pasti dia mikirnya seperti itu gitu loh. Iya, itu kan udah dibilang 1, 2, 3 bulan aman lah. Bulan keempat kan gitu. Ya, bulan keempat baru mulai pusing. Tapi kan ya harus pintar-pintar nyari kerjaan lah. Buktinya Edis bisa, masa Kiaman nggak bisa? Edis aja hidup kok udah 2 bulan nih kan? Iya, si Edis itu kan kabur juga si Edis. Ya, dia kabur tanpa orang kejar sebenarnya. Ini lebih konyol ya. Belum dikejar udah kabur duluan. Kalau si Vico ini, Victory Alda masih masuk akal lah dia kabur karena memang sudah dicari ya, sudah didatangi rumahnya, bahkan lokasi dia yang di Bandung sudah didatangi juga. Sekarang dia Loh, udah yang berpindah lokasi. di Jawa Timur itu di mana orang tua tinggal? Malang, Si Kiamat. mamanya. Oh, di Mamanya Malang di Malang. dekat sama. Iya, Bang Wan udah ke sana. Lu gimana sih? Ya kan gua nggak ngerti Jul. Kurang update aku. Iya, Bang Wan udah ke sana. Dan Terus ya kita bisa lihat reaksi lah. dari orang tuanya gimana? Reaksi dari orang tuanya itu? Ya lindungi Ya anaknya, pasti. mau gimana? Sebentar, tapi gua nonton di YouTube-nya Kiamat ada nama itu Victory Alda, katanya salah orang gimana? Ya Apakah dia kalau salah menghibur diri orang, atau gimana? ya menghibur diri lah. Kalau salah orang, ya udah lu open cam, kasih lihat kalau lu orang yang berbeda. Kok susah? Buktinya nggak mau open cam, ya. Oh Ini kan gitu ya. coba pengalian isu aja. Ya biarkanlah. Toh datanya juga bukan sembarangan ya. Ini datanya itu dari si Candy. Jadi awal mulanya tuh dari Candy yang ngasih nomor si Oh, jadi ceritanya Vico. ini tukar kepala, Jul. Tukar kepala sama si Candy. Atau Nggak gimana? tukar kepala juga lah. Jadi justice collaboration lah. Jadi si Candy ini kibusin Oh. temannya. Mm. Ya, dia kibusin Supaya dapat temannya supaya keringanan dia gitu ya. selamat, supaya dapat keringanan. Dari situlah Oh, berarti nyebar. menghibur Bahkan diri dia ya, menghibur diri ya. menghibur diri. Orang mamanya sendiri udah ngomong kok, iya itu anak dia. Kan dikasih putar. Bu, ini coba ibu dengar nih. Ya, kita kasih dengar hujatan kiamat. Ibunya sendiri udah akui itu anak dia memang. Oh. Iya, waktu kemarin itu aku kan nonton di YouTube-nya dia tuh. Ada si Ferguson juga gitu. Ketawa-ketawa gitu. Aku nggak ngerti Victory itu siapa. Oh, nggak taunya si Kiamat. Berarti dia menghibur diri kayaknya ya. Iya, lagi menghibur diri. Kan nampak kegelisahan dari cara dia kan. Betul tidak? Nampak kok dari mulut dia tuh udah kegelisahan. Ya nggak apa-apa lah, kita tunggu ya. Kira-kira apakah duluan dia berhasil kabur atau duluan ditangkoi ya, duluan ditangkoi oleh pihak kepolisian. Karena nih dari kepolisian pun kita masih menunggu kabar terbaru. Apakah dinaikkan jadi tersangka dalam waktu dekat atau mungkin butuh waktu yang lebih lama? Kita nggak tahu. Jadi ini Tapi kan tergantung kira-kira kerja pihak kepolisian. berwajib itu nanti ranahnya bisa nggak jadi TSK, Jul? Kalau dilihat dari hujatannya, hampir semua menyatakan itu udah Kemungkinan fix bisa ya. ya. Bukan kemungkinan lagi sih, udah 99,99%. Karena hujatannya itu udah terang-terangan kan, bukan istilahnya sarkas, ya, bukan dia reaksi orang, tapi dia langsung to the point kan, monolog, ya, bukan lagi reaksi orang, dia dengan PD-nya monolog menyatakan Nabi Muhammad begini, 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 ini kan udah konyol gitu. Wah, bahaya itu. Ya. Jadi memang udah terang-terangan menghujat. Pembelaannya nggak ada, semoga karena kita dari pihak mereka sendiri nggak ada pembelaan. Dari teman sendiri udah bilang ya itu hujatan, memang sengaja menghujat Islam, memangnya kenapa gitu, udah nantangin gitu kan. Jago sih, ya semoga jago. semoga cepat bisa ditangkap kan gitu dulu ya. Iya, sebenarnya ini semua tergantung sih. Kalau kepolisian udah tetapkan tersangka, selama dia di Indonesia, mau dia di lubang semut manapun pasti ketangkap. Ya, kalau memang polisinya mau kan kembali. Tapi kalau ke luar negeri ya lain cerita. Ya, karena kan kita tahu juga batasan kepolisian kita. Itu batasannya berapa hari kalau dihitung mulai dari sekarang kurang berapa hari lagi, Jul?
Soalnya Nggak tahu. kalau nggak ditetapkan, waduh. Karena kan polisi itu kan ada urgensi ya. Kita juga nggak bisa atur-atur kerja polisi kan. Ya, tergantung seberapa urgent kasus tersebut. Jadi polisi itu kan dia harus gelar perkara. Sebelum gelar perkara kan dia juga harus minta keterangan ahli ya, ahli bahasa, ahli hukum, apakah ini sudah melanggar gitu. Jadi kalau dari ahli sudah ada keterangan semua, mereka gelar perkara, terus ditetapkan bahwa itu memang naik, ya udah. Artinya polisi Lah tinggal terus kalau mengamankan. dianya udah kabur duluan gimana, Jul? Ya jadi DPO terus, sama seperti yang dialami Saipudin sama Paul Jang. Oh, jatuhnya di situ ya. Jatuhnya di situ, nggak bisa pulang. Jadi kalau mamanya sakit, ya mamanya kenapa-kenapa, ya dia nggak bisa ngapain. Sama kayak Paul Jang kan. Mamanya waktu di rumah sakit dia nggak bisa jenguk, mamanya meninggal dia nggak bisa datang, Ya kasihan nggak bisa juga sih makan, ya. nggak bisa makan sate Madura lagi. Kenapa sih mereka itu kok sampai seperti itu, kok, Jul ya? Loh, lu dulu juga gitu, banyak cerita lu. Enggak, maksudnya kan apa ya? Semakin lama itu semakin kayak apa ya? Nggak Mengintervensinya terkontrol. itu sudah kelewat batas gitu loh, kok, Jul. Iya, kalau dulu masih ada ketawa sedikit lah ya. Ya nggak ngerti juga, karena mungkin tawaran duitnya banyak. Bisa jadi, Jul. Semakin banyak uang, semakin banyak hujatan kan gitu ya. Terbalik lah, semakin banyak hujatan semakin banyak uang. Hujatnya dulu baru Sama aja. uangnya. Oh, hujat dulu. Hujat dulu lah baru dikasih duit. Masa dikasih duit dulu? Kalau Sama dikasih kayak duit dulu Rudy dipanjang Simamora lah. ya. Rudy Iya Simamora kayak itu Rudi kan juga Simamora kan. gitu ya. Iya. Kan dia terang-terangan ngomong memang karena uang. Iya, karena uang juga ya. Nah, mau gimana kalau udah gitu? Dulu waktu lu di sebelah, nggak ada yang nawari gitu? Nggak ada, Jul. Kan masih Hmm. masih belum itu dulu, masih belum masuk di YouTube ya kan, masih di WA aja kan dulu. Di Iya, donatur pun belum chatting-chatting. ada ya. Belum ada, sekarang kan udah banyak. Ya banyak Islamophobia yang mendukung soalnya. Terus apakah gini-gini, Jul? Gua yang misal kalau itu udah jadi TSK ya kan, terus dia kabur, apakah pihak keluarga itu bisa kena sasaran kan? Orang kan kita juga nggak menutup kemungkinan kan, Oke, keluarga tuh bisa kena kan kalau gitu. terbukti misalnya membantu menyembunyikan, ya, membantu Enggak, tersangka kabur. bukan itu. Maksud gua gini, Jul. Si kiamatnya udah jadi TSK nih, terus dia udah kabur Hmm. nih ke luar negeri, sementara orang tuanya apakah orang tuanya nggak menjadi sasaran amuk massa gitu, Jul? Oh, kalau Kan amuk bisa massa ini aja, kan kita Jul. nggak bisa cegah. Iya, kalau amuk massa ini kan kita nggak bisa cegah. Ya, itu kan Mhm, udah di luar hukum ya, di luar sistem, kan namanya gitu, massa Jul. gitu. Mhm. Saking saking Ini yang itunya kan, ditakutkan. Iya, ini saking yang keselnya ditakutkan. sama kiamat, yang jadi sasaran keluarganya, kan gitu, Jul ya? Iya, inilah yang kemarin coba diupayakan jangan sampai warga sekitar tahu. Karena lingkungan sekitar dia Oh, rupanya muslim. Ini kan bahaya. lah iya, Kan nggak lucu. setidaknya Karena diusir itu, iya, paling dikit diusir itu pasti. diusir. Diusir Pasti mau ada kemana? intimidasi segala Rumah-rumah macam. sendiri. Kan kasihan. Ya. Buka warung lagi di situ, buka kios. Oh, berarti video yang itu yang di TikTok itu ada warung itu yang ditanyain di pinggir itu. Iya, Waduh. gimana coba Iya, ayo. yang ditakutkan kan gitu, Jul. Misalnya kan gini, orang itu kan kita juga nggak ngerti ya. Iya, Jeleknya emosi orang orang itu kan beda-beda. kayak gimana kan kita nggak ngerti. Oh, Hmm. itu rumahnya si kiamat, itu orang tuanya. Ya udah, ajar aja kan gitu. Masa kan gitu kan susah kalau udah amuk masa, Jul. Ya itulah yang kita edukasi kepada penonton ya, jangan seperti itulah. Biarkan hukum yang bergerak. Ya Kalau walaupun lu sendiri, kalau gua kan masih waras kan dulu ya. Ya gua ngikuti aturan kan gitu. tapi biasanya lu yang paling keras dengan penghujat nih. Ini kok tumben si Umar nih agak lembek hari ini.
orangnya nggak ada, Jul. Gue gimana, Jul? Loh, tapi orangnya ada tuh lagi live tadi. Iya kan foto. Oh, karena foto. Iya, Jul. Oh. Contoh misal kayak kasus yang setahun kemarin Rudy Simamora. Kalau dia open cam gitu aja cepet, Jul. Open cam dia Cepet kan, dah. tapi pakai masker. Siapa? Kiamat. Rudy Simamora. Enggak, kalau Rudy Simamora yang setahun kemarin kan dia full open cam, jadi cepet. Iya, Kan pakai masker. viral kan itu, Jul. Iya, Iya, viral sangat kan viral. itu. Sangat viral. Nah, Ya ini jalan sebenarnya si satu-satunya Ahmad ini viral, cuman masalahnya dia ketutup dengan tidak seviral Rudy Simamora masih. ya Kalau memang sampai beda. ada ormas yang bergerak, nah itu pasti viral tuh. Jadi harapan lo apa nih? Harus ada ormas yang gerak? Ya gini Jul ya, kan ada nih ya di internal kita kan yayasan itu kan ada. Ya kita tinggal coba konsultasi sama MUI setiap wilayah. Pasti viral itu. Jalan satu-satunya kan gini. Gua kan sering nonton nih acaranya kayak Bang Hotman Paris kan gitu ya. Berita itu kalau nggak viral, itu kadang ya tahu sendirilah. Agak gimana ditanggapin kan gitu Jul ya. Nah harus viral dulu gitu loh. Segala sesuatu yang viral itu pihak berwajib Lebih itu cepat. harus bisa, Ya, harus lebih bisa cepat. menyelesaikan itu masalah kan gitu, supaya Ya. nggak kemana-mana kan gitu. Ya, karena atensi publik. Jadi Atau perhatian. gua besok ke MUI Jatim gimana? Ya boleh. Datangnya aja MUI Jatim, kasih tahu, bawa videonya si Kiamat, ya kasih tahu kalau lu butuh alamat KTP-nya Kiamat ya minta sama Bang Wan, ada sama Bang Wan. Nah, boleh tuh. Gitu ya. Iya, karena Pokoknya ada ongkos jalannya lah, Jul. waduh, ini cerita ongkos pula dia, kawan-kawan. Oke, siap. Masa gua disuruh jalan ke MUI Jatim? Tapi demi Kan saling membantu, Jul, saling membantu. siap. Oke. Ya Oke, kalau memang begitu. fix mau ke MUI besok gua ke MUI. Besok Jumat. Iya, buka MUI Jatim. Ke MUI gua Boleh. pokoknya ada videonya gini-gini nih. Gua kasih tahu. Boleh, kita berkabar aja lah kalau gitu. Serius? Oke. Langsung besok gua ke gitu. MUI Jatim. Siap. Oke, gitu aja. Yang Jadi penting yuk kirim dulu videonya ke gua. Masalah ongkos jalan tuh gampangnya lah. Yuk kirim ke video itu ke gua. Besok gua ke MUI Jatim. Biar MUI itu tahu, Majelis Ulama Indonesia tahu bahwa ada seseorang dari saudara kita yang diduga beragama Kristen sedang menista agama Islam gitu. boleh, gitu aja. Siap. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan buat para penonton nih? Untuk para pemirsa, bentar Jul, belum ditutup. Ini nama channelnya apa ini? Gue lupa. Belum tahu. Seputar belum tahu. Seputar debat. Berita terkini. Iya, berita terkini apologet gitu Jul ya. Buat teman-teman para ikhwan fillah, para mualim dimanapun Anda berada, setiap daerah itu ada Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada videonya Kiamat, laporin semua ke Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi biar supaya ada kerja berita ini bisa, iya, supaya viral kan lu, supaya viral Jul kan gitu. Lah kita rakyat Jul kan kita bayar pajak gitu loh. Nah pajak itu untuk siapa kan gitu Jul ya, benar Jul. Sesuai dengan konstitusi kan Jul. Iyalah, prosedur. Nah, iya prosedurnya kayak gitu. Nanti besok gua yang awalin ke MUI Jatim. Boleh. Oke, gitu aja. Ada lagi? Oke. Nggak ada Jul. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya kita tunggu dan kita pantau aja lah ya. Yang pasti ini harus ada conclusion-nya. Jangan nanti ada kepala nggak ada ekor. Nah, itu yang jelek. Sering kejadian itu kan gitu. Ada permulaan tapi nggak ada endingnya. Ini nggak enak. Jadi kita pastikan, kita kawal. Semoga ini ada endingnya. Oke, itu aja dari saya.
Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.